Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang boleh menyapa kembali pada kesempatan ini, dan saya selalu berdoa, dimanapun kita semua berada, kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Kita dalam kesehatan dan juga sukacita yang daripada Tuhan. Maka mari saudara-saudaraku, saya mau ajak kita kembali pada kesempatan ini untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu ini, tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-13, ayat 1 sampai ayat 5. Lukas 13, ayat 1 sampai ayat yang ke-5, saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Namun, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengajak kita memahami perikop hari ini melalui beberapa pertanyaan sederhana yang akan saya tanyakan kepada kita bersama pada saat ini. Yang pertama, ketika ada orang sakit dan dia sadar bahwa dia sedang sakit, menurut saudara, apa kira-kira yang akan dia lakukan? Kita pasti sudah tahu bahwa dia pasti akan pergi berobat, dia pasti akan pergi ke rumah sakit untuk mencari kesembuhan. Ketika ada orang lapar dan dia sadar bahwa dia sudah sangat kelaparan, menurut saudara, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Maka sudah bisa ditebak bahwa dia akan mencari makanan dan kemudian dia akan makan untuk menyelesaikan masalah kelaparan dalam dirinya. Yang ketiga, menurut saudara, ketika ada orang berdosa dan dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, kira-kira apa yang akan dia lakukan yang seharusnya? Maka ketika kita memahami tentang itu, maka sudah sewajarnya kita akan datang mencari Yesus, meminta pengampunan dosa dari Tuhan kita. Juga selaras dengan mengalami pertobatan, mengubah kehidupan ini, tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi menjalani kehidupan ini sebagai orang yang telah dibebaskan dari dosa-dosa itu. Nah, saudara-saudara, itu semua adalah contoh-contoh yang tepatnya bisa kita katakan itu semua
adalah terjadi hanya di film-film, hanya di sinetron, hanya di drama seri, atau ya tidak di dunia nyata ini. Sebab ketika terjadi hal-hal yang kita contohkan tadi, pada umumnya orang-orang tidak lagi mencari jawabannya sesuai dengan akar permasalahan mereka, tetapi sering sudah lari dari permasalahan. Ibarat kata seperti ketika melihat hal-hal yang menjadi fenomena pada akhir-akhir ini, kita sering menemukan ketika ada orang yang berkelahi. Ketika kita melihat dan menyaksikan, maka seharusnya yang kita lakukan adalah melerai mereka dan memisahkan mereka. Tapi yang terjadi dalam dunia nyata ini, ketika menemukan suatu kejadian yang demikian, kita tidak melerai, tapi justru memvideokan, menjadikannya konten untuk diupload ke dunia media sosial. Demikian juga dengan kisah-kisah lainnya ketika terjadi suatu musibah ataupun hal-hal di luar dari manusia itu. Ketika terjadi kecelakaan, ketika terjadi musibah dan bencana, yang harus kita lakukan adalah menolong, memberi bantuan sebisa yang kita kerjakan. Tapi ternyata kita menemukan hal yang berbeda dalam dunia yang sedang kita hidupi saat ini. Mereka akan ambil handphone mereka dan memvideokan semua itu demi mengejar konten. Bahkan yang lebih parah, yang lebih ekstrim lagi di dalamnya. Ketika ada seseorang yang sedang sakit, ketika seseorang sedang menderita, bukankah seharusnya kita memberi pertolongan kepada dia? Tapi yang terjadi adalah kita mengambil handphone kita. Kita memvideokan, mengejar konten. Tidak peduli bagaimana perasaan. Tidak peduli bagaimana keadaan. Bukan lagi solusi yang terjadi, bukan lagi kepada sesuatu yang tepat yang kita lakukan. Tapi sudah lari dari yang menjadi persoalan dan jawaban yang harus kita berikan di dalamnya. Itulah sedikit tentang fenomena yang selalu kita temukan di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Dan mungkin ini menjadi suatu perenungan. Terkadang bukan solusi yang kita berikan, tapi justru semakin memberatkan, memperumit persoalan-persoalan mereka. Bukan membantu menyelesaikan, tetapi semakin melebar, memperbesar-besar persoalan-persoalan itu dalam kehidupan saudara-saudara kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menarik kalau kita membaca perikop ini, sebuah keadaan, sebuah situasi yang tidak jauh berbeda dengan contoh-contoh yang kita tampilkan tadi. Ibarat kata kalau direka ulang kembali diskusi ini antara orang-orang dengan Yesus Kristus, ibarat kata bisa kita katakan ketika Yesus sedang duduk-duduk, kemudian datang orang-orang secara sengaja menjumpai Yesus, dan tanpa berpikir, tanpa merasa bersalah, mereka kemudian datang kepada Tuhan Yesus dan sembari berkata, "Guru, lihatlah ada orang-orang Galilea di sana. Mereka dibunuh Pilatus dan darah mereka dicampur ke darah kurban persembahan. Kasihan mereka ya Guru, apalah dosa mereka sampai mereka harus mengalami penderitaan yang demikian?" Atau kalau kita rekakan ulang ke dalam konteks kehidupan ibu-ibu orang Batak, ketika seorang ibu-ibu duduk santai di depan rumahnya, tiba-tiba datang seorang ibu yang lain menjumpai dia dan dengan sengaja berkata, "Eda, lihatlah Eda Sianu itu.
Kasihan kali dia. Sudah hidupnya menderita. Anak-anaknya tidak ada yang kuliah. Rumahnya juga begitu. Dapat suami juga yang pengangguran. Dosa apalah yang pernah dia lakukan sampai dia harus mengalami penderitaan yang begitu berat? Kira-kira demikianlah gambaran yang bisa kita sederhanakan tentang keadaan dalam perikop ini yang mau menekankan bahwa secara sengaja orang-orang datang menjumpai Tuhan Yesus. Kelihatannya niatnya adalah baik, tetapi justru di dalamnya, justru mereka telah jatuh kepada sikap menghakimi. Tetapi sesungguhnya mereka telah jatuh kepada menganggap lebih suci, lebih benar, lebih baik daripada orang-orang tadi yang sedang ditimpa oleh masalah, yang sedang mengalami penderitaan-penderitaan tadi. Ini yang ditemukan Tuhan Yesus dalam motivasi orang-orang yang datang kepada mereka, kepada Dia. Bahkan dari dua kejadian yang diutarakan Tuhan Yesus pun keduanya memiliki hal-hal yang sama. Orang-orang Galilea yang datang, kelihatannya niatnya baik, tapi sesungguhnya mereka telah jatuh kepada kesombongan. Mereka telah jatuh kepada sikap menghakimi, menganggap mereka paling benar, menganggap mereka paling suci, paling tidak berdosa. Itu sebabnya Yesus dengan sederhana mengatakan kepada mereka, sangkamu orang-orang yang di Galilea itu, yang darahnya dikurbankan oleh Pilatus, orang-orang yang tertimpa menara di dekat Siloam itu, sangkamu mereka itu adalah orang-orang yang dosanya begitu luar biasa, terlebih dibandingkan dengan orang-orang di sekitar mereka, sehingga mereka harus mengalami perilaku yang demikian? Yesus menegur mereka, tidak, kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa dengan cara yang demikian. Inilah yang kita temukan dalam perikop ini, saudara-saudara. Kelihatannya niatnya adalah baik, tapi sesungguhnya mereka itu telah jatuh kepada sikap menghakimi, sikap menganggap paling benar, sikap menganggap paling suci. Dan Yesus mengetahui hal itu sehingga Yesus mengingatkan mereka, bahkan perikop tadi di ayat 3 dan ayat 5, 2 kali Yesus mengatakan, tidak, kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, namun jikalau kamu tidak bertobat. 2 kali Yesus mengatakan kepada mereka, yang artinya ini bukan lagi sekedar sebuah peringatan biasa, tetapi pengulangan itu menyatakan bahwa ada sesuatu yang telah rusak di dalamnya, yang kalau tidak segera dibenahi, kalau tidak segera dirubah, diperbaiki, maka akan terjadi seperti apa yang dikatakan mereka itu. Inilah perikop yang kita temukan tadi. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat-lihat, bahkan perikop ini pun diberi judul dosa dan penderitaan. Yesus mau mengatakan kepada mereka tidak ada hubungannya antara dosa dengan penderitaan yang dialami oleh manusia. Jangan kita hubung-hubungkan semuanya. Dosa itu tidak ada urusannya dengan engkau. Itu antara engkau dengan Tuhan. Tidak ada kekuasaan yang diberikan kepada kita untuk menjudge orang itu apakah berdosa atau tidak. Itu mutlak adalah otoritas Tuhan. Penderitaan juga itu tidak selamanya penderitaan itu terjadi akibat atau hukuman dari Tuhan. Tidak. Tapi kejatuhan manusia ke dalam dosa telah menentukan, seperti yang dikatakan kepada Adam dan Hawa, bahwa penderitaan, bahwa kesakitan, bahwa kesusahan tidak akan pernah lepas dari dalam hidupmu.
Apakah itu akibat dari dosa ataupun akibat dari human error atau kelalaian manusia karena telah dikuasai oleh dosa, sehingga terjadi penderitaan, sehingga terjadi kesakitan dalam hidupnya. Namun pada intinya kita mau katakan di dalamnya, dan Yesus jelas mau membedakan kedua hal itu, bahwa penderitaan yang dialami mereka tidak selamanya itu karena dosa mereka. Dan engkau juga, apa urusanmu engkau mengurusi dosa mereka? Bukankah lebih baik kau urus dirimu sendiri? Kau renungkan tentang perjalanan kehidupanmu, apakah engkau sudah sempurna di hadapan Tuhan? Atau jangan-jangan dari mereka yang mengalami semua musibah-musibah itu, jangan-jangan dosa kita yang lebih besar, dosa kita yang lebih dibandingkan mereka. Tapi demi menutup-nutupi itu, kita sepertinya enggan dikatakan sebagai seorang yang berdosa. Inilah tadi contoh yang di awal saya katakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kesadaran orang-orang bahwa kita adalah orang yang lemah, kita adalah orang yang sedang sakit, kitalah orang yang sedang menderita itu, kitalah orang yang sedang berdosa itu, kitalah orang yang membutuhkan pengampunan itu, belum sepenuhnya disadari dan dimiliki oleh setiap orang. Itu sebabnya kejadiannya seperti yang kita temukan. Ketika mereka melihat ada orang berkelahi, mereka bukannya melerai, tapi menjadikannya itu sebuah tontonan. Ketika melihat ada orang yang sedang mengalami penderitaan, kita bukan membantu dan menolong mereka, tetapi menjadikan itu sebagai sebuah guyonan, ataupun menjadikan itu sebuah pembenaran dalam diri kita ini, untuk menunjukkan kita lebih baik, kita lebih benar, kita lebih sempurna. Padahal ketika kita berpikir demikian, maka tanpa kita sadari kita pun lebih parah. Sesungguhnya kita pun lebih hina dari mereka, lebih menderita dan sengsara dari mereka itu. Maka dalam perikop ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dua hal yang mau kita renungkan menjadi pesan sukacita dalam perikop ini. Yang pertama adalah marilah jangan selalu mudah menghakimi orang lain. Janganlah selalu terlalu mudah untuk menghakimi orang lain. Apalagi kita kontekskan keadaan perikop ini dengan kejadian yang sering terjadi. Sudah menghakimi sampai-sampai lagi ke Tuhan Yesus. Sudah menjudge orang-orang, dibawa-bawa lagi Tuhan kita di dalam penghakimannya itu. Lihatlah betapa besar dosa yang sudah terjadi di dalamnya. Dan kita juga sering menemukan kejadian-kejadian yang demikian. Bahkan sampai-sampai dibawa dalam doa. Lihatlah Tuhan, begitu kejamnya mereka kepada saya. Lihatlah Tuhan, begitu terlukanya hatiku dibuatnya. Tapi pun begitu aku ikhlas Tuhan. Aku tidak marah. Aku tidak dendam kepada mereka. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi kepada mereka. Lihatlah doa apa yang sedang kita sampaikan seperti itu. Tanpa kita sadari kita sering mengalami kejadian yang demikian. Kita katakan kita ikhlas, tapi kita seperti mau memaksa Tuhan supaya memberi hitung-hitungan dengan mereka atas apa yang mereka perbuat dalam diri kita. Terlebih sampai-sampai dalam doa, kita bawa-bawa nama Tuhan di dalamnya. Bukankah ini sudah menjadi suatu penghakiman, menjadi suatu dosa yang luar biasa? Kalaupun kita mengalami
intimidasi, penderitaan, sesuatu ketidakadilan. Dan kalaupun kita mau bawa dalam doa kita, bukankah lebih baik diri kita ini yang lemah ini, diri kita ini yang berdosa ini, diri kita ini yang butuh topangan Tuhanlah yang lebih baik kita bawakan di dalam doa. Apa urusannya mereka? Apalagi sampai menyerahkan, biarlah kehendakmu yang terjadi dalam diri mereka. Seolah-olah ada maksud tertentu di dalamnya. Bukankah lebih baik diri kita ini yang kita doakan, kita topang, kita serahkan kepada Tuhan, meminta pengampunan. Kalaupun ada sedikit salah, kita meminta maaf kepada Tuhan. Daripada harus sampai kepada menghakimi, menjudge, menganggap bahwa kita lebih benar, kita lebih sempurna dari mereka. Maka mari kita sadari kembali, kita ini pun adalah orang yang butuh dikasihi. Kita ini pun adalah orang yang lemah. Kita ini pun adalah orang yang berdosa. Kita ini pun adalah orang yang menderita. Maka jangan dengan mudahnya kita menjudge, jatuh kepada penghakiman, tanpa melihat diri kita bahwa kita pun sesungguhnya adalah orang yang berdosa, orang yang pantas dihukum, orang yang pantas diberikan sanksi atas dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Maka jangan pernah jatuh kepada sikap menghakimi. Dan yang kedua, sesuai dengan topik dalam minggu ini, bertobatlah agar engkau tidak binasa. Dan ini juga yang dipesankan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang datang kepadanya. Dan 2 kali Yesus mengatakan, bertobatlah, bertobatlah. Jikalau tidak, engkau pun akan binasa dengan cara yang demikian. Bertobatlah. Jikalau engkau tidak bertobat, maka engkau pun akan binasa dengan cara yang demikian. Ungkapan bertobat ini bukan hanya sekedar dari yang mencuri menjadi tidak lagi menjadi seorang pencuri. Yang tadinya pendusta bukan lagi hanya sekedar tidak lagi pernah berbohong. Tapi ada perubahan yang lebih di dalamnya. Bukan lagi sekedar tidak mencuri, tapi sebagai bentuk transformasi dalam dirinya. Kita harus bisa sampai kepada memberi, membantu, dan menolong. Bukan lagi tidak lagi berkata-kata dalam dusta dan kebohongan, tetapi kita harus bisa sampai kepada tahapan kita berani menyatakan kebenaran. Demikianlah pertobatan yang diinginkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar meninggalkan hal-hal buruk itu tadi, tetapi juga membangun hal-hal baik itu dengan lebih baik, dan dengan lebih baik lagi di dalam kehidupan kita ini. Karena itulah sesungguhnya yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dosa dan penderitaan itu adalah 2 hal yang berbeda yang mau dikatakan Tuhan Yesus di dalamnya. Bukan karena dosa, tapi ketika orang-orang tidak bertobat, maka mereka akan mengalami hal yang demikian. Maka mari, ketika kita sadar kita adalah orang yang berdosa, mari kita selalu datang kepada Tuhan, meminta pengampunan, hidup yang dibaharui, mengalami pertobatan-pertobatan, selalulah diubahkan dan diubahkan. Lebih baik kita fokus kepada diri kita di dalam kelemahan dan keberdosaan kita, daripada kita sibuk mengurusi yang di luar sana. Bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menjadi mempersulit, memperrumit persoalan-persoalan saudara-saudara kita yang lain. Maka mari di minggu ini kita diingatkan untuk segera sadarlah, kita juga adalah orang yang sedang sakit. Sadarlah, kita juga adalah orang yang sedang
kelaparan. Kita juga adalah orang yang sedang kehausan. Maka kalau kita sadar keadaan yang sedang kita alami saat ini, maka bisa dipastikan langkah kita pun tidak akan salah lagi untuk datang kepada Yesus, untuk hadir di hadiratnya yang kudus, meminta pertolongan, meminta pengampunan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kita ini. Selamat memasuki minggu-minggu Paskah. Mari kita renungkan kembali setiap penderitaan-penderitaan Kristus Yesus yang semakin mengajak kita untuk ikut dalam penderitaan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.